Kapan nanemnya udah panen. Buat semangat ya. Iya. Gitu. Habis itu kalau salah-salah diomelin gitu ya. Balik lagi sini dong kalau butuh pompaan semangat. Pak Haji, ini sekalian deh mumpung daerah sini. Ini sakit. Terus Pak Haji apain? Ini lagi mau di treatment, belum di tagging, nanti di treatment. Treatmentnya apa sih Pak? Pertama Sedikit lah. dipangkas dulu ya. Apa yang dimaksud dengan dipangkas? Ini nih yang batang-batang tua nih, kan ini kan udah kena penyakit. Ini ada buahnya nggak bakalan panen ini. Ibu close mic-nya. Ya. Nggak bakalan panen, jadi ini nanti dipangkas. Yang dimaksud dipangkas Bapak akan potong sampai mana? Ini potong. Itu potong. Ini potong. Oh. Terus yang itu potong. Mana sini? Terus ini potong nih, ini potensi nih. Ini potong. Oh, semua aja dipotong ya. Potong. Gitu. Ini juga potong nih, ini kan. Oke, setelah itu tembak Nativo atau ya fungisida yang 2 bahan aktifnya. Bisa ambisastop apa itu Nativo kan, ambisastop tuh defoconazole sama azoxystrobin. Atau Nativo tebuconazole. Ke pokoknya yang satu, mana nih? Enggak, ke ini batang. Oh, ke batang semprot. Iya, kan dia sistemnya sistemik tuh. Kalau defoconazole atau tebuconazole sistemik. Kalau yang azoxystrobin tuh dia kontak. Jadi kalau sistemik tuh dia masuk ke dalam struktur batang, jadi nyembuhinya dari dalam. Kalau kita ngomong mau minum obatnya antibiotik lah. Nah terus diolesin pakai salep yang luar yang kontak gitu. Analoginya kayak begitu. Iya, simpelnya gitu ya, kalau dianalogikan ya. Sambil ditembak sama, kalau di saya ini saya tembak pakai Ambition buat nimbulin tunas. Apa tuh kayak Ambition hormon? Iya, ada asam aminonya. Oh. Pak Haji, ini sakit karena apa Pak Haji? Jamur Phytophthora. Nah, jamur itu tidak dari akar Pak dia? Iya, bisa dari akar, bisa dari batang. Nih, ini gunting. Kalau habis mangkas yang karat, sebaiknya cuci dulu. Disemprot pakai alkohol dulu yang 96%, dioles, baru pindah ke pohon. Nanti dari pohon ke pohon lain tuh harus pindah supaya mengantisipasi penyebaran. Harus disinfektan dulu. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau waktu menggunakan gunting yang habis mangkas pohon yang kena jamur, ya dia pasti kena jamur lah. Kayak kita pakai anduk bekas orang panuan, ya kena panunya kita. Jadi kena panu gitu ya. Itu kan dari kontak ya. Maksudnya ini juga bisa kontak kan. Nah, kalau yang dari akar juga bisa gitu ya, karena. Tapi kalau ini Bapak ngerasa di batangnya nih? Ya kasusnya kan ini kelihatan nih. Enggak, artinya Bapak nggak ngerasa bahwa akarnya bermasalah? Bermasalah. Akarnya kan dari batang bisa menjalar kan, kalau Phytophthora tuh keseluruhan. Nah, sekarang mana indikasi di batang Pak? Ini. Ini ya. Ini terus ada yang parah di sana tuh. Pak, berarti gini, akarnya Bapak treatment juga atau Bapak biarin? Iya, di treatment juga. Dengan kasih kalsium. Terus dikocor pakai CU kuproxide. Kalsium juga. Kalsium. Kocor ke ini juga. Tapi kan mungkin kalau akarnya berjamur nggak perlu di. Ya kita coba berusaha ya, namanya orang berusaha ya. Begitu udah kita coba ABCD nggak bagus juga, ya akhirnya terpaksa kita bongkar. Tapi beberapa pohon yang udah kita treatment itu berhasil hidup, bagus, tumbuh pucuk baru. Daripada resiko nggak berbuah, ya kita ganti varietas sama rica. Berarti kalau untuk akar Bapak semprot kasih kocor fungisida juga nggak? Iya, fungisida. Yang sama dengan yang di sini juga? Enggak. Oh, kalau yang akar? Ya, kalau yang tadi itu kan dia sistemik, jadi begitu dia masuk ke dalam struktur, dia langsung ke akar juga. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu semprot di akar. Oh, gimana nyemprot di akar, orang akarnya ketutup tanah? Ya maksud saya dikocor jadinya enggak? Ya, enggak lah, belum ada treatment begitu. Oh. Yang ada tuh di luar disuntik. Batangnya disuntik biar dia masuk dalam struktur. Gitu loh. Sama kayak kita nyemprot kan dia masuk ke dalam, yang sistemiknya masuk ke dalam struktur. Kalau yang kontaknya ya langsung. Kan tadi saya cerita ada 2, ada yang sistemik dan kontak. Kalau kontak tuh langsung. Maksud saya kalau yang untuk batang ini saya kebayang, Bapak kita semprot kan gitu kan? Ya, kan kita semprot nih. Kayak kita minum obat aja. Padahal kita minum obat kan adanya di perut. Luka kita nih misalnya ada di dempul. Iya benar. Itu logik aja. Jadi. Iya. Jadi maksud saya tidak ada treatment khusus untuk akar. Akar lebih ke kalsium, CU. Iya. Ada lagi Pak yang dikasih akar tuh?
Enggak, itu aja. Paling belerang ya. Belerang juga kan bagus buat sehat pohon. Oh. Belerang tuh kan bisa pakai. Yang mana tuh Pak? GS ya. Jadam sulfur. Oh. Udah pernah bikin jadam sulfur? Belum. Next session. Datang lagi Bapak Oh sini. ya iyalah, kan udah buat pompa semangat. Iya benar. Kadang-kadang di tengah jalan tuh iya sempoyongan ya Pak semangatnya ya Pak ya. Iya iya. Jadi karena pasti ada yang nanya juga kan Pak. Iya. Kadang-kadang kan Kita pohon pakai sakit itu loh. Jadam sulfur juga. Per sebulan sekali. Bapak beli merek langsung atau Bapak? Bikin jadam sulfur. Wah, next season lah kalau kayak gitu. Bikin sendiri. Kita udah bikin di Garut 1 tong, di sini 1 tong. Gimana caranya? Nanti ya next season. Yo, di next session. Udah banyak di YouTube, cuman kan kadang orang kagak pede kalau kagak make kan. Iya, Oh, makanya. Yang kalau mana kita yang kan- benar kan YouTube-nya banyak, Iya. Pak. Yang mana yang Nah, benar yang kita follow gitu. Kita bikin dan kita pakai gitu. Iya, Dan ini iya. udah kita aplikasikan. Beda memang hasilnya beda. Iya, 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 iya. Ya pohonnya agak, ya kan bisa dilihat ya agak sehatan gitu. Oke, oke, oke. Oke, thank you Pak Zeki. Kita ngobrol di sana lagi Pak ya. Ada beberapa pertanyaan dari Kalau arang teman-teman. batok. Arang batok silika. Pak Zeki nggak terlalu pakai arang batok, dia lebih pakai silikanya aja langsung gitu ya Pak ya. Iya. Masih kelihatan nggak kameranya? Iya. Pertanyaan berikut. Wah, ini teknis banget ya. Penyemprotan rutin menggunakan apa saja dan berapa rutin? Ya mungkin insek. Jadi gini ya, tumbuhan kan punya apa ya? Butuh unsur makro dan mikro ya. Kebanyakan kita memberikan unsur makro itu NPK dan lain-lain itu di tanah. Sementara mikro kalau ada satu pupuk lah yang di mikronya, di pupuk tersebut ada mikronya, it's okay lah. Tapi kadang kan nggak semuanya pupuk ada mikronya. Nah kita nyemprot itu dalam rangka memberikan pupuk mikronya, makro dan mikronya. Kan mikro ada ZN. Makro ke tanah tadi ya Pak, maaf ya. Makro ke tanah biasanya. Kalau bisa ada makro mikronya pupuknya kan. Oh, tanah juga kalau bisa makro mikro. Iya. Oke. Kan ada pupuk, maaf nyebut merek nih, ada pupuk Yara kan. Yara tuh kan ada treasure element. Jadi di winner tuh ada treasure element. Treasure element tuh isinya tuh mikro. Jadi ada boronnya, ada ZN-nya, ada Zeng-nya, ada Fe-nya, gitu-gitu. Nah, itu kadang kalau kurang bisa disemprot. Kalau kita beli gandasil daun ya, atau ya pupuk semprot lah merek Patani. Apa aja lah, apa banyak kan lah. ada makro dan mikronya gitu, ada ZN-nya. Itu yang pupuk fast release lah ya, kita semprot, dia masak, bagiin gitu. Oke. Kayak begitu. Nah, satu tuh pupuk. Terus ternyata pohonnya kita mesti apa ya, rawat dari hama ya. Ya kita kasih insek kalau memang kena apa Hama. kutu kebul atau Iya. apa, inseknya yang tepat guna. Artinya begini, ya jangan dikasih obat ini sementara sakitnya itu gitu loh. Berarti ya yang tepat guna gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kayak ulet mau tembak pakai decis boleh, pakai kurakron boleh, Oke. dan itu berseling lah. Kayak begitu. Kayak terus kalau musim hujan tambahin kalsium. Gitu kan, kalsium fungsinya merapatkan dinding sel. Kayak begitu. Kalau udah udah buah tuh tambahin Mg-nya. Ada pupuk kalsium yang Mg-nya sekitar 2% tuh. Kalsiumnya 96%, Mg-nya 2% lah. Ada itu pupuk itu ya. Inilah kita berpikir sedikit lah buat gimana ceritanya tumbuhan menjadi sehat tuh. Terus disemprotnya berapa lama? Kalau saya di kebun 10 hari. Tapi kalau serangan hama inseknya tinggi, Masih 7 hari. 7 hari. 7 hari sekali. Kan kita tahu ya siklus 5 hari dia berubah. Begitu udah mulai ini kita tembak lagi, mati lagi. Pak, sekarang tadi Bapak bilang kan kalau bisa pupuk itu makro mikro. Entah itu ke tanah, entah itu ke semprot gitu ya. Betul nggak saya nangkepnya? Iya. Tanah juga kalau bisa dapat pupuk mikro, ini semprot juga. Nah, sekarang pertanyaan nih, kalau misalnya mau berbuah tadi Bapak kasih tambahin Mg gitu ya. Betul nggak Bapak bilang gitu tadi? Iya. Oke. Pertanyaannya kadang-kadang pupuk ini kan kayaknya campurannya itu udah banyak gitu loh Pak. Ya balik lagi ke kebutuhan kita. Kan begini ya. Kita kan tahu Mg itu adalah inti klorofil. Misalnya pada saat fase vegetatif aja dikasih Mg, itu kita mubazir atau nggak usah? Karena kita bilang pada saat pembuahan. Tapi apakah pada saat vegetatif dia nggak butuh sama sekali? Kan udah ada di pupuk tadi yang saya bilang di bawah. Kalau saya di sini kan pakai Yara. Yara tuh udah ada Mg-nya. Iya, itu maksud saya. Oke, terus waktu kita nyemprot juga udah ada Mg-nya, itu cukup. Cukup, Karena ya. kan vegetatif. Begitu berbuah, maaf nih, kayak ibu hamil.
kasih suplemen lebih. Iya dong, kan dia ada dua janin, ada anak. Ibu. Jadi pada saat dia generatif udah pasti biasanya orang pabrikan juga udah bikin yang khusus generatif ya Pak. Iya. Itu sudah mungkin ditambahin atau didobel ya atau gimana? Ya kandungannya kan beda. Kalau generatif kan nanti N-nya kecil. Iya. Yang Itu buat pertumbuhan ya. N sama P-nya, P sama K-nya. P sama K. Nah, terus kalau mau bikin bagus lagi, Mg-nya dinaikin. Karena Mg kan inti klorofil, mengubah sinar matahari lewat fotosintesa menjadi glukosa. Jadi buahnya relatif gurih. Tasty ya, lebih ini. Kayak begitu. Oke. Nah, ini apa lagi nih pertanyaannya? Nah, penyakit alpukat tuh apa aja sih Pak? Yang serang daun, akar, batang, ulang lagi deh. Nah, karena nanti videonya akan pisah-pisah nih. Penyakit itu kan dibagi dua ya, sepengetahuan saya. Ada yang insek sama yang fungi. Ini dua aja sebenarnya ya persoalannya. Iya. Di luar mechanical damage ya, ini penyakit ya. Jadi insek sama fungi, makanya ada fungisida, ada insektisida. Ya. Yang kedua-duanya disebut pestisida gitu. Iya. Ya, nah balik lagi nih serangannya apa? Kalau fungi ya cari obat fungi. Kalau insek ya cari obat si insek. Jangan penyakitnya fungi dikasih insek, nggak bakalan kena. Jadi kita sakit batuk, minum obatnya sakit perut. Enggak kena gitu loh, maksud gua. Enggak sembuh ya Pak? Ya nggak sembuh, batuknya tetap jalan. Malah kita. Nah, pertanyaan saya sini, kalau misalnya di daun, kayak ada nggak jamur yang menyerang daun tuh ada Pak? Ya ada. Itu biasanya apa sih dia ininya tampilan sekilasnya kayak gimana? Hitam-hitam, total hitam. Banyak gitu ya. Ada downy mildew gitu, ada powdery mildew. Tapi kalau kayak gitu-gitu jarang tuh nyerang di alpukat. Biasanya di anggur tuh. Jamur ya. Ini kita ngomong fungi dulu ya. Powdery mildew sama. Nah terus ada karat daun. Ada karat daun tuh warnanya coklat gitu. Ya ada. Anda tulis aja di googling. Karat daun, fungisida karat daun keluar tuh. Bahan aktifnya apa, di toko pertanian Anda terdekat apa, dicoba gitu loh. Kan masing-masing environment pasti beda. Gitu. Terus bisa juga Anda kasih kuproxide gitu ya. CU tuh, bahan dasarnya CU untuk buat dia menjadi sehat atau preventif. Anda juga bisa kasih jadam sulfur tuh yang saya cerita. Ya, tadi ya buat sulfur itu relatif organik lah. Karena kan materialnya ya sulfur kan organik ya, ngambil dari belerang tuh. Nah terus balik lagi nih, terus kalau insek ya insek. Inseknya apa? Misalnya kutu. Ya Anda cari obat kutu. Gitu. Terus kayak apa tuh? Di sini nih di Ciapus banyak diserang sama namanya Helopeltis. Helopeltis tuh masuk golongan nyamuk. Ya. Kita udah semprot, tapi semprotan kita spraynya kurang. Beda dengan ulat. Kalau ulat dikasih kuraklon mati. Sebenarnya Helopeltis dikasih kuraklon juga mati kalau Helopeltisnya nggak terbang. Ini karena terbang, spray kita kurang kenceng gitu kan. Akhirnya kita pakai spray yang jet nih. Jadi begitu dia Bapak pernah taruh di Facebook itu ya? Iya, begitu dia terbang jebret ke buas begitu. Itu udah mulai berkurang tuh. Kayak begitu. Jadi kita ini sedikit lah, smart sedikit lah menyikapi sesuatu masalah gitu. Jangan Pak, kalau pengalaman Bapak ya, yang paling-paling aut-autan ngadepin itu kayak lebih rumit jamur ya. Jamur susah. Jamur ya. Kalau insek tuh kayaknya ya itu Bapak bilang semprot sebenarnya mati aja dia gitu kan. Ada ulat itu ya, penggerek batang ya. Ya rajin-rajin inilah kita ngecek pohon. Kadang kan ada petani pada umumnya suka naikin tanah ke batang pangkal batang pohon ya, itu potensi. Terus dicek nggak taunya pohon ini udah layu, orang menduga ini akar, nggak taunya udah ada di situ dia diserang. Ya kan petani pada umumnya ngegundukin tanah. Itu terus kan nutup pangkal batang yang sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Pangkal itu yang menuju ke akar. Iya, perbatasan antara main trunk dengan akar tuh pangkal batang. Gitu. Jadi jamur lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak, sebaiknya ya. Susah. Ruwet ya. Ruwet. Sampai di kita ada tinggal setengah batang gara-gara kita kerok tuh. Kita kerok batangnya supaya terpapar sama sinar matahari dengan sendirinya. Di samping kita ngobatin, kita juga ngerok tuh batangnya supaya ngebuang jamur itu dan kepapar sinar matahari. Terus pohon juga banyak dipangkas dalam artian supaya matahari masuk, kan jamur tuh salah satunya kelembapan ya. Ya, kalau karena lembab potensi pertumbuhan jamur lebih tinggi. Iya.
Makanya lebih baik mencegah lah daripada mengobati. Gitu. Jangan sampai giliran berbuah nggak bisa panen. Berbuah orang udah senyum. Tapi nggak ternyata tahu sebenarnya dia lagi keinfek. Dan penyebab kembangnya juga karena dia lagi sakit. Sakit, stres dia sebenarnya Pak ya. Gitu. Itu pernah kejadian kan tadi Anda lihat tuh di pohon. Bisa mati kalau begitu pohonnya Pak. Kitanya yang mati kalau 1 hektar bubar semua. Pusing kita. Udah ngitung gitu. Apalagi kalau ada bertani minjem duit sama bank, Argo kan jalan terus. Waduh. Itu kacau itu. Iya, ini gambaran supaya Anda tuh lebih aware lah gitu kan. Ada orang bertani pinjam duit dari bank. Ya, banyak lah ya, ada lah, gimana sih ayah nih? Ada lah. Pak, kalau berarti kalau jamur ini Bapak lebih kepada pencegahan. Jadi tetap aja 10 hari sekali atau hanya pas musim hujan aja lebih intensif? Enggak, 10 hari sekali tetap disemprot kita, bukan 10 hari ya. Kalau protektif itu kita sebulan sekali. Tapi kalau dia udah mulai keserang, kita marking deh tuh pohonnya, kita treatment khusus. Kalau Bapak berarti yang rutin seminggu sekali, 10 hari sekali itu insek ya? Insek ya, dengan pupuk lah ya? Iya, pupuk sama semprotin aja semua. Sama vitamin-vitamin lah ya. Bukan cuma STM itu kan vitamin tuh. Jadi nanti kelihatan, terus atau CU juga kan, CU apa tadi, potasium silika juga kan. Itu salah satu protektif juga. Kayak begitu-begitu itu sebulan. Kalau potasium silika itu udah pernah kita bikin, nanti videonya kita attach di atas. Harusnya hari ini kita ada praktikum ya? Kayaknya udah sore. Sudah sore. Udah habis pertanyaannya itu aja. Itu aja, kira-kira semoga bisa menjawab. Nanti kita upload videonya. Teman-teman yang merasa nanya, jawabannya ada di video. Oke, thank you Pak Zeki. Ya. Semangat, don't talk, start farm.